Saat ini saya berada di Monumen 45 di kawasan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Percaya atau tidak, tempat yang menjadi taman kota yang nyaman saat ini dulunya penuh dengan pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima akhirnya bisa direlokasi dengan cara yang damai dan tanpa pertikaian. Tidak seperti daerah-daerah lain yang biasanya mewarnai relokasi pedagang kaki lima atau penggusuran pedagang kaki lima. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang melaksanakannya? Ikuti saya dalam program Tokoh kali ini. Pak Joko, apa kabar? Baik, selamat siang, gimana Pak itu? Baik, ini pemirsa, wali kota yang dapat 90% perolehan suara itu ilmunya apa, Pak? Ilmunya apa? Ya, ilmunya selalu dekat dengan masyarakat, selalu berkomunikasi dengan masyarakat, selalu ada di masyarakat, saya kira itu aja. Jangan lama-lama di kantor lah gitu. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat gitu, gimana ceritanya? Ya, adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel dan Mebel ya? Masih ada hubungannya mebel tuh dan sama kayu? masih. Kemudian setelah 21 tahun di situ, yaitu 5 tahun yang lalu, saya didorong untuk Maju. gitu aja kira-kira. Memang kita sambil jalan, Pak ya. Kita akan melihat Solo setelah dipimpin sama Pak Jokowi nih. Katanya banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Pak, 5 tahun yang lalu ya, Bapak mulai maju sebagai calon waktu itu, calon wali kota. Kenapa memilih menjadi politisi, Pak? Enggak, sampai sekarang pun saya nggak merasa jadi politikus, enggak. Oke. Tetap seperti ini. Sekarang jadi petugasnya rakyat, menjadi petugasnya partai, itu saya lakukan apa adanya gitu aja. Sebisa saya. Nah, niat Bapak ketika awal pertama 5 tahun yang lalu di masa bakti yang pertama mau maju gitu. Cita-citanya apa sebenarnya? Cita-cita awalnya? Cita-cita awalnya saya melihat kota saya, kota Solo, kurvanya kok menurun gitu. Tidak berubah ke tempat yang lebih baik. Saya tergerak untuk itulah gitu aja kira-kira. Dan harus menjadi wali kota ya, menurut Bapak ya? Ya mau tidak mau, karena kalau nggak mau mempunyai power untuk merubah kota, power itu didapatkan kalau kita jadi wali kota mestinya. Iya. Nah, yang kembali ke masalah 90% itu. Ini terjadi karena memang Bapak melaksanakan kerja yang bagus buat masyarakat, sehingga 90% dari mereka memilih Anda. Ya, enggak lah. Saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat. Diberi tugas untuk bekerja oleh masyarakat. Ya, saya bekerja gitu aja. Saya nggak mikir apalagi mikir pilkada nanti dapat berapa persen, enggak. Saya diberi tugas oleh masyarakat untuk bekerja, saya bekerja sebisa saya. Saya kerjakan siang malam sampai pagi kadang. Ya itu yang saya kerjakan gitu aja. Kembali ke masalah kota ya, Pak. Bapak katakan tadi kurvanya terus menurun. Langkah pertama yang Bapak lakukan 5 tahun yang lalu apa untuk menaikkan kurva itu? Yang pertama yang kita lakukan ya membuat perencanaan yang baik. Konsep plan kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, atau 20 tahun ke depan seperti apa harus disiapin dong. Kalau enggak kita kan nanti bekerjanya meloncat-loncat. Kalau saya biasa bekerja seperti itu, action plan, action segera gitu aja. Bicara soal relokasi pedagang kaki lima yang semua orang mengagumi apa yang Bapak lakukan terhadap pedagang kaki lima di Solo. Apakah itu sebelumnya sudah direncanakan?
dan Bapak sudah punya konsepnya? Saya hanya melihat di beberapa negara ya, mereka tuh diberi space, mereka diberi ruang, entah yang namanya kawasan PKL, entah yang namanya kantong PKL untuk street vendors, semuanya diberi ruang. Tapi kenapa di kota ini atau di negara ini mereka tidak diberi ruang? Mereka akan mencari ruang-ruangnya sendiri. Tidak tertib akhirnya. Iya, harus ada ruang transisi antara di sebuah kota untuk mereka gitu. Relokasi itu selalu menjadi kata yang tidak nyaman buat pemerintahan daerah karena selalu diwarnai dengan bentrokan, pertikaian dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Solo nggak terjadi seperti itu? Apa yang Yang dilakukan? pertama, menurut saya niat kita ini memang ingin mengangkat mereka, niat kita. Jadi, tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari pedagang kaki lima. Apa yang Bapak lakukan sih ketika itu? Ya, saya undang mereka, saya ajak makan siang. Masih belum ketemu, ajak makan malam. Masih belum ketemu, 3 hari undang lagi makan siang. Berapa belum kali ketemu, saya pernah mengundang sampai 54 kali untuk memindahkan satu kawasan ke tempat yang baru. Lima 54 kali makan. Iya, itu baru ketemu. Jadi ada yang namanya pendekatan kelompok dilakukan. Kemudian kan ada yang vokal, 1, 2, 3, 4, 5 pasti ada yang vokal. Kemudian pendekatan personalnya juga ada. Kemudian kita harus ngerti, tahu kebutuhan mereka, tahu keinginan mereka apa. Kemudian dibuatkan sebuah proposal lapangan. Jangan sampai kita ini top down ya, tahu-tahu langsung pindah. Padahal nggak tahu sebenarnya problem mereka Jadi apa, itu masalah mereka apa. upaya yang Bapak lakukan itu 54 kali itu banyak loh, Pak. Banyak, selama 7 bulan. 7 bulan. Iya. Hanya untuk membicarakan, menyampaikan ide itu aja. Iya, betul. Waktu pertama kali makan, apakah sudah langsung Belum. saudara-saudara saya? Belum. Makan siang itu yang pertama saya ajak makan siang, setelah itu saya suruh pulang. Lupa nggak ada dialog, katanya mau digusur. Loh, saya hanya makan siang kok. Gitu. Hanya ngajak makan siang kok. Ya sudah pulang gitu. Kedua masih makan malam pulang lagi, masih seperti itu. Bapak merasa itu perlu dilakukan karena kan Bapak punya aparatur yang bisa menertibkan dan karena aturan-aturan kota harus harus tertib, pedagang-pedagang liar harus ditertibkan, itu kan sebenarnya kan Bapak... Apakah itu menyelesaikan masalah? Kalau saya pengennya ada sebuah solusi permanen, terselesaikan secara permanen, sehingga itu yang kita lakukan. Kalau hanya pengen cepat bersih aja, beri waktu saya 2 hari saya bersihkan, saya siapin sapo saya 2.000, gebukin terus, bersih lah. Tapi itu tidak menjadi opsi Tapi Bapak? tidak, enggak. Saya memandang PKL ini adalah aset ekonomi, potensi ekonomi yang harus harus dikreasi sehingga mereka menjadi terangkat kesejahteraannya. Kira-kira itu aja. Saya ingin kembali ke pertanyaan saya, apakah mungkin PKL itu merupakan potensi ekonomi? Buktinya apa? Nanti dijawabnya Pak sesaat lagi. Ini namanya Pasar Kledekan Notoharjo. Jadi Pasar. ini adalah pasar hasil pindahan dari PKL yang dulu ada di Banjarsari. Jadi mereka yang ada sekarang sebenarnya mereka yang tidak punya tempat tetap ya? Dulunya bertebaran di jalan, kemudian kita pindahkan ke sini. 1018 kios 1018 yang kita pakai kios. dulu untuk memindahkan 989 PKL. 989 PKL itu semuanya dipindahkan. Iya, tangkut ke sini semuanya. Prosesnya itu yang pakai makan malam siang Iya, pagi yang 54 kali tadi. Iya. Nah, Bapak bilang tadi pedagang kaki lima itu memiliki potensi ekonomi. Ya, nah ini sekarang kita lihat potensinya menjadi seperti ini. Kalau kita buatin kios, kalau kita siapkan space, kita siapkan ruang untuk mereka menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Ya, okay. Ini pasarnya bukan hanya orang Solo, tapi ada seluruh Jawa Tengah, ada sebagian dari Jawa Timur. Tapi ukuran ekonomi itu selalu ada ukurannya. Ya. Ngaruh nggak ke APBD? Yang jelas mereka memberikan kontribusi ke PAD yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Oke.
PAD-nya Karena setiap hari mereka kita tarik 2.600. Oke. Ini kemarin sudah kita hitung, return on investment dari pasar ini 8,5 tahun sudah balik. Nah, ini menariknya begini, mereka datang ke sini tidak dipaksa, mereka dengan sukarela, dengan konsekuensi mereka membayar setiap bulannya, Setiap harinya 2.600. 2.600. Iya, jadi tidak disuruh membeli kios, Tidak membeli tetapi kios. setiap hari membayar 2.600. 2.600 selama 8,5 Iya. tahun. Sangat-sangat ringan ya. Iya. Nah, ini pedagang kecil, saya tidak bisa. Di bawah dulu asalnya bukan pedagang kecil, PKL, jadi PKL, masih di ya? bawah pedagang kecil. Oke. Dan ini kan sebenarnya ekonomi kerakyatan ya. Iya betul. Dibanding dengan sektor lain misalnya pariwisata gitu, Ya. atau apapun lah, pedagang seperti pedagang pasar ini memberikan sumbangan yang signifikan nggak? Iya, di Solo sebelum pasar-pasar ini dibangun, kontribusi ke PAD-nya 7,8. Setelah 7,8. dibangun sekarang 18,2 miliar. Itu baru berapa? 4 tahun. Baru 4 tahun 4 ya? tahun. 18,2 miliar. Padahal hotel hanya 6 miliar. Oke. Terminal hanya 2 miliar. Parkir hanya 1,8 miliar. Reklame hanya 4 miliar. Jadi ulangi lagi bahwa selama 4 tahun kalau misalnya digarap secara serius itu bisa meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih. Dua 2 kali kali lipat. lipat, ya. 7,8 ke 18,2. Ini ekonomi kerakyatan seperti ini. Iya. Pedagang betul, pasar dan betul, seterusnya. betul. Kita tanya siapa pedagang. Ini Bapak pedagang di sini. Ya. Yang mana, Nanti Pak? yang anu aja. Nanti saya anukan yang dulu yang tokohnya di sini. Oh, Namanya gitu. Mbah Latif, tapi mungkin sebentar lagi datang. Ini Kita lihat. selain pasar ini, Pak, pedagang kaki lima Bapak katakan relokasi sudah 62%. Kebanyakan mereka Bapak Ke bangunkan sana pasar. sambil jalan. Iya. Bapak bangunkan pasar. Jadi pasar lama dibangun menjadi pasar baru. Oh, yang ini enggak, ini pasar baru total. Oke. Tapi Ini selain dulu lahan, itu, kemudian dibangun dibangun. total. selain itu ada pasar lama yang dibangun. Iya betul, ada. Dan pihak swastanya berapa banyak yang terlibat? Yang ikut membangun, join dengan Oh, pemerintah? enggak, semuanya dari APBD. Tidak ada yang dari investor, enggak ada. Ada uangnya Pak APBD Pak? Ada, cukup. Bisa, nyatanya selama 5 tahun ini kita bisa bangun 15 pasar. Baru. 15 pasar selama 5 tahun. Ya, Dari APBD? dari APBD. Tanpa swasta? Tanpa swasta, tanpa investor. Karena kalau kita menggunakan investor, Ya. artinya apa? Pedagang nanti bayar masuknya. Betul. Ini masuknya gratis. Nah ini yang kok. kadang jadi polemik di daerah lain barangkali ya. Pembangunan pasar melibatkan swasta. Dan kemudian ada sengketa dan lain sebagainya Ya, karena harga yang mahal. dan Ya lain karena pedagangnya dulu nggak bayar apa-apa, setelah dibangun suruh bayar. Bayar kalau dalam posisi wajar nggak apa-apa, murah nggak apa-apa. Bayarnya mahal gimana? Pasti protes, pasti demo, pasti rame. Kalau 2.600 sih saya juga mau jadi pedagang di sini. Satu hari ya, Satu hari. 8,5 tahun. Ada target selanjutnya? Ya kita selesaikan lah, di Solo ini ada 37 pasar, akan kita selesaikan 5 tahun ke depan ini. Bisa aja bilang begini, ini selama 5 tahun Pak Jokowi tanam budi nih supaya terpilih lagi di periode kedua. Nggak Jadi lagi. digampang-gampangin, oh ini 2.600, jangan-jangan di periode kedua nanti naik jadi 100.000 2 minggu misalnya begitu. Nggak, saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat ya, saya bekerja gitu aja. Dinilai baik dan tidak baik itu yang memberi nilai adalah masyarakat. Saya jadi ketawa nih nanyanya. PKL itu objek gusuran buat daerah-daerah lain gitu. Kenapa Bapak berpikir wah PKL ini harus diberdayakan, harus diberikan space dan lain sebagainya? Ya saya melihat bahwa ini mereka tuh saya lihat dari mulai pertama ketemu dengan PKL itu memandang mereka sebagai potensi ekonomi, tapi harus diberi ruang, tapi harus diberi space agar mereka bisa berkembang dan nyatanya bisa. Oke. Pak, di Solo pedagang besar atau investor besar itu berapa besar yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan? Ya banyak, paling banyak 10% lah. Yang lain ya ekonomi kelas bawah seperti ini, ekonomi kerakyatan seperti ini. Karena itu harus diberdayakan. Iya, baik pengrajin batiknya, pengrajin sangkar burungnya, kemudian PKL-nya, pasar tradisionalnya, industri rumah tangganya, industri mikronya banyak sekali. Sekali lagi pertanyaannya bisa seperti ini. Jokowi ini
mau sok dekat sama PKL jumlahnya banyak, akar rumput, potensi untuk suara bisa 2 kali. Lah Masa jabatan. kalau yang memberi perhatian bukan kita, siapa lagi gitu loh. Siapa lagi? Dibiarin aja mereka. Pendekatan yang Bapak lakukan terhadap PKL belajar dari mana, Pak? Karena nggak ada prototip. Ya, di lapangan lah, di lapangan. Asal sering ketemu dengan PKL, asal sering ketemu dengan mereka, ya kita tahu problem mereka apa, masalah mereka apa. Masalahnya pejabat jarang ketemu sama mereka. Nah, kalau saya paling di kantor kan hanya 30 menit antaran. Ya kita bisa ngerti sebenarnya rakyat kesulitannya apa, kesusahannya apa yang harus kita lakukan. Mas, ini salah satu ya? Siap. Di sini. Ini ya, jualan apa, Mas? Saya spare part sepeda motor. Spare part Ambil sepeda motor. aksesoris sepeda motor. Mas siapa namanya? Ferry Setiawan. Mas Ferry. Mas Ferry kenal sama Pak Joko? Bapak wali kota kita, Bapak Jokowi. Waktu mau direlokasi sempat nolak nggak? Mau digusur, sekali. mau digusur. Mau digusur, Mau kita digusur. sempat sekali. Gimana nanti mendatang nasibnya. Kebetulan Pemkot punya inisiatif sendiri, punya wacana sendiri, kita dipindah lebih baik dari yang dulu. Jadi nggak sempat ketemu Satpol PP? Sempat ketemu, sempat bersikeras. Oh gitu. Iya, Sempat gusur, mau digusur? Wah, rame. Rame sekali. Pasang spanduk, Terus? pasang spanduk nolak, kemudian hampir berantem. Warga kami menolak direlokasi ke Pasar Semanggi, Kritian Harjo. Nggak ada yang mau. Alasannya kenapa? Karena yang di sana udah begitu rame, Pak. Oh gitu. Di Takut sana- kehilangan. Iya, di sana udah 20 tahun, sudah berjalan baik, omsetnya ya sudah mapan. Nah, kok kita goyang-goyang ya kan Kalau kita dipindah ada. kan punya was-wasan, wah kalau sepi apa rame kan nggak tahu. Nah, itu. Kebetulan tidak di sini lebih baik. Lebih Waktu baik. pertama kali diajak sama Pak Joko, curiga nggak? Ya enggak, Dipindahin nih mau buat apa nanti curiga nggak? enggak. Kan dari Pemkot juga lebih punya wacana lebih baik. Jadi kita maulah kita dipindahkan. Ya itu udah terakhir-terakhir. Oke, waktu awal-awalnya penolakannya karena apa? Selain karena jauh. Kan nanti sepi. Takut sepi, Sepi, takut nggak kan laku. udah laku. Di sana udah rame. Di sana sekali. dulu omsetnya berapa? Omsetnya sekitar 1 juta, 2 juta. Per? Sehari. Sekarang di sini 5 juta. sehari. Sehari. Lebih bagus. Lebih Lagi bagus. pula kiosnya gratis sama Bapak Wali Kota. Bayar 2.600 katanya. Iya. Hari distribusi. Ini Itu kios sama juga gratis loh, Pak. Iya, sama iya. juga kan. Iya. Dengan 2.600 ya, kios semacam ini dibandingkan yang dulu bagusan yang mana? Bagusan yang ini. Oh Yang kan dulu cuma tuh traktak. hanya Traktak, pakai bambu-bambu iya, gitu. Mas bukan tim suksesnya beliau kan waktu Bukan, periode tapi KL resmi dari sana. Makasih ya, sukses. Tim. Sukses. Itu kan biayanya besar, Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi. Oke, kita sudah berganti lokasi. Ini di mana Pak? Ini Taman Balai Kambang. Oke. Iya. Ini sebenarnya sejatinya apa Pak? Sejatinya tempat apa ya? Dulunya ini adalah tamannya dari Sultan. Mangkunegaran yang diberikan kepada putrinya. Tapi sudah kira-kira 40 tahun ini dihuni oleh hunian liar. Banyak sekali, ada 100, mungkin 140-an. Apa aja hunian isinya liar. Pak? Ya komplit, ada yang untuk tempat tinggal, ada yang untuk diskotik kecil, ada untuk kafe, untuk pate pijat, semuanya ada di sini. Daerah hitam kira-kira. Iya ya. Siang kesini aja nggak berani, pagi malam. Kita duduk sini Pak ya. Terus kemudian Bapak relokasi juga sama seperti Iya, jadi janjinya Bapak sini. setelah kita ajak bicara, kita ajak rembukan selama 2 bulan mereka mau kita pindahkan ke tempat yang lain. Caranya sama. Caranya sama. Makan siang, makan malam. Diajak makan, diajak bicara. Bisa nggak seorang Jokowi tegas? Karena sepanjang kita bicara dari tadi, kayaknya akomodatif sekali sih orang ini. Enggak. Saya cerita satu. Pernah ada 6 PKL yang kita bawa ke pengadilan. Karena apa? Sudah kita peringatin lesan, masih bandel.
kedua masih bandel, ketiga masih bandel, tertulis pertama, kedua, ketiga masih bandel, langsung kita ambil bawa ke pengadilan dan divonis 4 bulan Di penjara? percobaan. Percobaan? Iya, tapi paling tidak ini kita ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa kota ini ada aturannya. Jangan semau gue. Itu kan biayanya besar, Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi. Bisa nggak kita dapat jaminan seorang Jokowi itu nggak main-main lah sama uang negara? Kalau saya, jangan membuat sebuah proyek, jangan sampai kita menganggarkan itu yang kecil-kecil tetapi banyak. Itu sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya. Sehingga saya lebih baik proyek di kota ini nggak banyak, gede, tetapi tepat sasaran, bisa dilihat, bisa dikontrol, bisa diawasi, sehingga yang namanya tadi masalah-masalah korupsi itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan. Itu aja. Ada berita yang mensinyalir bahwa ini ada nggak beres nih dari keuangan APBD-nya Jokowi. Itu kira-kira bulan Maret, bulan April tahun ini juga ya. Soal-soalnya proyek Bapak itu membangun pasar dan lain sebagainya. Itu gimana kondisinya sekarang? Ya kalau memang nggak benar dicek aja. Kesalahannya di mana, nggak benernya di mana. Kalau memang itu secara hukum memang nggak benar ya sudah. Kalau memang nggak benar ya katakan nggak benar, jangan di ini dong. Jadi politisir. Jangan dipolitisasi, jangan di ada kan itu yang tugasnya memeriksa ada, yang tugasnya di wilayah hukum ada, sudah. Kalau dari sisi ekonomis, Pak, dari sisi ekonomis menguntungkan pengusaha menjadi pengusaha atau menjadi sekarang yang Bapak laksanakan? Ya, Mas Afito tahu gaji wali kota itu 6 juta, dipotong pajak menjadi 5 juta lebih dikit. Ya sudah, itu kan aja. Belum plus-plusnya. Plusnya ada tunjangan untuk tunjangan untuk makan 6 juta. Plusnya lagi apa lagi? Ya tapi kok artinya gini, kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Joko itu, kenapa Anda mau jadi wali kota, mau mengabdi? Ya. Karena jadi pebisnis pasti bisa ratusan juta rupiah. Anda bisnis saya kan tetap berjalan, dan saya makannya kan dari pabrik. Kalau gaji sama yang dari wali kota itu 2 hari 3 hari kan sudah habis lah. Untuk kita ke kampung dia sudah habis. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di Kota Solo, melakukan penertiban PKL dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Inilah suasana malam di Kota Solo. Ini tempatnya kawasan apa, Pak? Galabu, Geladak, Langenbogan. Ini sengaja, ini jalan ditutup ya, Pak? Iya, jadi setiap hari sore jam 6 tutup sampai nanti makanan habis, bisa sampai jam 12, bisa jam 2. Ini memang sejak awal, semenjak dulu atau ketika Bapak sudah menjabat? Ini baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun jadi yang kita lalu. desain untuk sebuah wisata kuliner malam hari, tapi pedagangnya kita seleksi dari PKL makanan yang ada di Solo. Kalau malam mereka biasanya bertebaran di sekeliling Kota Solo. Dulunya. Sekarang kita lokalisir di satu tempat. Ya. Ini kan proyek Bapak semua nih. Iya. Dan Bapak nggak akan bisa jadi wali kota terus kan? Kalau misalnya ini tidak diteruskan oleh penerus Bapak nanti? Oh enggak. Pembangunan di Solo yang kita lakukan adalah berbasis komunitas. Mereka kita siapkan sebuah desain seperti ini,
kemudian kita berikan ke mereka, dan ini dibersihkan oleh komunitas itu, dijaga oleh komunitas itu, dikelola oleh komunitas itu, dan ya terserah mereka. Kalau mereka mau mati ya silahkan. Tapi mereka pasti ingin survive, ingin hidup. Inilah saya kira kita tidak ingin ada ketergantungan mereka kepada pemerintah kota. Jadi mereka kita beri investasi awalnya, selanjutnya mereka yang mereka yang menangani dirinya sendiri. Kita sambil duduk Pak ya. Kita sambil duduk. Minuman yang khas apa Pak? Ini ada jahe gepuk, Jahe. ada apa itu wedang serai, ya pokoknya yang anget-anget untuk malam hari. Kita bisa pesen Pak. Nah ini dia nih. Ini memang dari sananya begini Iya, atau kita itu untuk desain dulu kita siapkan untuk celemeknya, topi kopinya juga semuanya uniform seragam. Tapi sudah 3 tahun yang lalu ini. Harusnya sudah ganti. Bentar lagi mau kita ganti. Oke. Minta ini Mas jahe gepuk sama ya jahe kencur, jatah sama mendoan ya. Oke. Ya. Makasih Mas ya. Kasih. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di Kota Solo, melakukan penertiban PKL dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Ya, saya kira mengalokasikan sebesar-besarnya untuk yang berhubungan dengan rakyat kecil. Oke. Kalau masalah misalnya ini masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, saya kira memang harus mendapat porsi yang paling besar karena itu menyangkut sebuah tenaga kerjaan yang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan satu-satunya jalan ya alokasinya ke sana yang paling besar. Nah kalau terima kasih. Wah ini gepuk itu Iya. ditumbuk ya. Ih, Wah, kasih, ini unik, Mas. ini unik. Oke. Tapi orang bisa berkatakan begini, iyalah Jokowi bisa ngomong begitu, Solo tuh kotanya kecil, jumlah orangnya sedikit. Kalau misalnya mereka bisa membuat pasar, bisa mengalokasikan PKL dengan baik, ya karena skopnya kecil. Saya kira tidak begitu. Solo memang kotanya kecil, tapi duitnya juga kecil. Mungkin ada kota yang lain yang gede, duitnya kan juga gede. Saya kira sama saja, problemnya sama saja, hanya ini masalah bagaimana mengalokasikan sebuah anggaran, sebuah budget itu ke tempat yang tepat, ke tempat yang benar, dimanage dengan baik, direncanakan dengan baik. Saya kira problemnya hanya itu. PAD-nya sekarang berapa sih Pak Solo Pak? PAD-nya sangat kecil sekali, 104 miliar. Dulu waktu saya masuk 53 lebih dikit. Nah, Udah 2 kali lipat lah. Oke, 2 kali lipat. Kalau APBD-nya? APBD-nya yang terakhir kira-kira 780. 780 miliar. Ya, kecil Tuh, gampang kecil. mengelolanya. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu. Bukan gitu, kecil duitnya, jadi sulit mengelolanya. Kalau manajemen keuangannya, finance manajemennya tidak digarap dengan baik, tidak digarap dengan rinci, tidak digarap dengan detail, sulit itu. Serinci apa sih Bapak sebagai wali kota? Bapak kan punya kepala dinas, punya sekretaris daerah. Itu apa namanya, delegasi aja kan, tinggal enggak. Khusus untuk perencanaan, terutama dalam rencana APBD, saya tangani sendiri. Jadi setiap dinas harus menyampaikan presentasi, menyampaikan proposal apa yang ingin dilakukan tahun depan, sehingga saya bisa tahu secara rinci, secara detail kegiatannya apa, kemudian duit atau budget yang ingin dipakai berapa, ukuran keberhasilannya apa juga jelas, harus seperti itu. Apa sih cita-cita Jokowi ke depan? Ya setelah nggak jadi wali kota ya kembali jadi tukang kayu lagi. Sederhana, simpel gitu aja. Anda tuh selalu menyebut diri Anda tukang kayu. Ya memang tukang kayu. Saya berangkat dulu
21 tahun yang lalu memang jadi tukang kayu. Gimana saya nggak menyebut diri saya jadi tukang kayu? Anda memulai bisnis sebagai pengusaha eksportir mebel itu dari skala yang sangat kecil. Dari, ya bukan dari nol ya, dari minus. Dari minus. Waduh. Terima kasih. Apa ini? Oh, Oke, terima kasih. Ini apa nih? Dadah Blondo. oh jatah bakar, Isinya apa jatah ini? bakar, jatah dibakar. Oke. Elah. Waduh. Dari nol, dari minus. Dari minus, karena saya nggak punya apa-apa, kemudian saya harus pinjam ke Modal? teman, ke modal, untuk mendapatkan modal, ya kan dari apanya kan, mulainya berarti kan dari minus. Ini kereta lama. apa namanya, Pak? Ini namanya Sepur Kluthuk Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehab kembali, kemudian dijadikan kereta wisata. Sektor yang ditawarkan di Solo adalah pariwisata. Ini kereta lama sih Pak. Iya, Ini kereta lama. apa namanya Pak? Ini namanya Sepur Kluthuk Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehab kembali, kemudian dijadikan kereta wisata. Baru jalan sekarang lagi. Kapan mulai dioperasikan? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sudah 1 Kita tahun, naik Pak. iya. Wah, sudah rame. Tujuannya hanya untuk wisata. Iya, hanya untuk wisata. Yang paling seneng biasanya yang naik bule. Kalau Sabtu, Minggu itu banyak sekali bule-bule yang ingin merasakan transportasi lama ya, karena Ini masuk jalur kota atau hanya jalur kota. Jalur Jadi kota. masuk jalur kota, kemudian nanti di setiap titik heritage itu berhenti. Oh, ini berarti untuk apa? Fasilitas tur wisata juga, Pak ya? Iya, hanya untuk wisata, Oke. bukan untuk yang lain. Yang Bapak desain atau jadi program Bapak adalah mengangkat kembali Solo sebagai kota budaya dan kota wisata kan? Ya, karena menurut saya investasi di bidang kebudayaan itu nanti bisa mengangkat reputasi kota. Kemudian pada akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau misalnya Bapak sukses mengurusi PKL, sekarang juga sudah mulai diapresiasi juga dalam tingkat internasional kegiatan budaya dan pariwisatanya Solo. Nah, buat masyarakat yang esensial, pendidikan, kesehatan, itu Jokowi ada programnya juga. Ya, itu sudah pertama kita buat, karena yang namanya basic need, kebutuhan dasar itu yang pertama ditunggu oleh masyarakat. Sehingga kita mempunyai yang namanya untuk kesehatan, punya yang namanya PKMS, jadi pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo. Jadi dibuat kartu, ada kartunya sebentar. Ya, ada kartunya seperti ini. Ini adalah sistem mempersiapkan sebuah sistem untuk jaminan kesehatan yang mengcover seluruh masyarakat yang memohon. Ada yang kartu gold ini kartu gold. yang gold. Ya. Ada kartu silver. Ya. Yang dilayani ada semuanya di sini. Kartu gold itu pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Ya. Rawat inap di puskesmas. Ada puskesmas rawat inap juga ya. Ada juga. Kemudian ada layanan gawat darurat di puskesmas. Pelayanan tingkat lanjutan di rumah sakit Di rumah daerah. sakit juga ada. Tingkat lanjutan perawatan rumah sakit pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Pelayanan obat. Ini sudah jumlah membersnya, anggotanya sudah 176.000. 176.000. Iya. Gold itu untuk Gold itu yang untuk sangat miskin. sangat miskin. Silver untuk yang miskin. Silver untuk yang miskin. Ini untuk kesehatan ya. Kesehatan. Jadi kalau saya punya ini, layanan-layanan yang tertera di sini bisa Sudah saya rasakan. tercover di situ. Oke. Ke puskesmas gratis, rawat inap di rumah sakit gratis. Kalau pendidikan? Pendidikan sama, kita ada lagi yang namanya ini
BPMKS. Ini ada yang kartu platinum. Oh, ada platinum Iya, juga. kartu platinum itu dari apa? Seragam gratis, sepatu gratis, kemudian buku gratis, dan apa uang-uang sekolah semuanya gratis. Ini yang platinum, Platinum ini untuk yang yang sangat miskin. sangat miskin ya. Ada platinum, ada goldnya berarti. Goldnya ada. Ini ada ini gold. yang miskin. Yang agak lumayan ya. Iya. Ini yang silver, yang abu-abu. Abu-abu, ya menengah, kelas Yang menengah bawah. antara yang miskin dan tidak masih. Tapi kalau masih menginginkan kita beri ini. Ini menyiapkan sistem juga. Jadi untuk apa tadi yang kesehatan kita setahun harus menganggarkan kira-kira 19 miliar 19 miliar, APBD juga. APBD. Kemudian yang dari pendidikan kita menyiapkan 23 miliar per tahun khusus untuk beasiswa. Program-program ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pendahulu Bapak atau ini Ya, ini terobosan? baru. Ini baru ya. Jadi apa itu yang kesehatan tadi baru 3 tahun yang lalu. Ini baru. Oke. Kegiatan-kegiatan semacam ini semuanya dari APBD. Dari APBD, ya. Sekali lagi tidak melibatkan swasta. Tidak, nggak ada. Sudah sampai rumahnya Pak Wali Kota nih. Iya. Ini rumah dinasnya memang merupakan salah satu tempat pemberhentian. Iya, Ada tur masuk ke dalam. masuk ke dalam nanti diterangkan Loji Gandrung ini dibangun tahun berapa, isinya di dalam apa. Wah, ada keseniannya juga tuh. Iya. Ada keseniannya juga. Kita lihat ya sebentar ya. Anda sudah menjadi wali kota dua periode ya. Kalau sampai selesai nanti. Iya. Buat Solo sendiri, cita-cita terbesar Anda apa, Pak? Ya, menyiapkan kota ini dalam jangka panjang untuk menjadi sebuah kota ekobudaya. Sebuah kota budaya yang ramah lingkungan, yang hijau, yang green ini kira-kira yang. Dan ini konsep plan kotanya, rancang kotanya sudah kita siapkan sekarang. Sehingga siapapun nanti wali kotanya yang meneruskan itu tetap mempunyai guidance, tetap mempunyai panduan untuk melaksanakan, melanjutkan. Bisa juga tidak sama sekali kan, karena yang masing-masing pemimpin kan Tidak, karena yang konsep plan kota ini, rancang kota ini akan kita perdakan. itu cita-cita Jokowi buat Solo. Sekarang cita-cita Jokowi buat Jokowi sendiri. Ya setelah selesai jadi wali kota yang kedua ini ya kembali lagi ke habitat. Jadi tukang kayu. Baik, kita sudah mendengarkan perbincangan saya dan Pak Jokowi selama kurang lebih 1 jam. Terima kasih Pak Jokowi atas kesempatan yang diberikan. Sukses atas apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan bisa sukses di masa yang akan datang. Amin. Ya walaupun tetap akan kita kritik ya. Pasti harus ada kritikan yang namanya pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak. Sampai di sini tokoh kita akan jumpa minggu depan. Pak, pamit Pak. Ya, terima kasih.